Oke, jadi teman-teman sharing dong apa yang kita udah belajar cukup banyak ya. Coba sharing dong. Lita coba sharing Lita. Gimana kesannya terhadap kelas ini? Wah, saya terhadap kelas ini apa yang tabungan kemarin, kok kalau tabungan kemarin ada cerita lucu loh. Terhadap kelas ini dong. Ntar tabungannya nanti ceritanya. Oke. Iya, aduh Dari kocak. awal, dari awal sampai hari ini kan belajarnya banyak ya gitu. Nah, gimana kesan lu terhadap kelas ini? Aduh, bener-bener di luar dugaan. Gila ya ternyata banyak hal yang kayaknya banyak yang miss. Kirain tuh udah jadi emak yang udah oke gitu, ternyata nggak ada apa-apanya, ternyata banyak yang miss. Aduh, Hmm. terus setelah diterapkan ya, ternyata bener loh. Anak aku jadi lebih baik kayak gitu loh. Nggak perlu tarik urat, nggak perlu nggak perlu apa ya, kayaknya keselin banget kalau anak lagi stres tuh ya. Ternyata tuh caranya kitanya aja yang kagak tahu caranya selama ini. Nah, itu sih eh, aku kebantu banget sih, thank you banget buat Ko Tony yang udah ngajakin pertama kali, ya ampun. Terus Coach Arisandi yang mau bersedia meluangkan waktunya, aku sih so thank you banget. Kayaknya beruntung banget aku bisa masuk kelas ini. Thank you Coach ya. Thank you. Aduh, seneng banget ya kalau bisa diterapkan dan hasilnya bisa membuat lu perubahan luar biasa. Keren. Thank you, thank you, thank you. Yang lain gimana nih? Eli gimana? Coba sharing. Gimana kesannya kelas ini? Eh, Malam coach, saya karena anak saya sudah besar ya coach. Iya. Jadi saya sekarang berpikir, aduh, saya tuh jadi mama kok. Itu ya banyak banget kekurangannya gitu loh coach. Baru Oke, paham pada saat ya ikut kelas ini gitu coach. oke. Jadi karena anak saya yang besar 20-an, otomatis kan Hmm, treatmentnya agak susah coach. Jadinya hmm, hmm, ya perlahan-lahan saya terapkan lah apa yang coach ajarkan ya. hmm, Tentang apa namanya emosi dasar itu yang penting kan Coach ya. Itu kan hmm. sampai usia tua ya Apapun. kita juga Ya, ya, bisa. betul, Thank you betul. ya Coach pengajarannya. Ternyata yang berkesan emosi dasar itu ya. Ya betul itu yang saya sadari sih. Eh, Oke. Terus yang lanjutannya kan saya kebiasaan anak saya tuntun ya. Jadi Hmm, ya memang yang besar kurang mandiri jadinya. oke, Eh, eh, oke. Makasih Coach bisa Ya, ikut ini. sama-sama. Thank you, thank you. Oke, oke. Thank you. Yang lain siapa lagi nih? Dewi, gimana Dewi? Malam Pak. Ikut kelas ini beruntung sih Pak ya karena bisa ikut ya, jadi bisa belajar banyak. Mungkin selama ini saya berpikir anak saya begitu, jadi belajar dari Bapak gitu. Oh, kita nggak boleh sugesti anak begitu, persepsi kita gitu harus Hmm, diubah. Jadi ya hmm, saya pelan-pelan mulai diubah sih gitu. Tapi mungkin belum perfect ya gitu ya Pak ya. Jadi pelan-pelan saya label anak saya ini dia anak yang bertanggung jawab, anak yang dewasa gitu. Kalau dulu kan, kalau dia saya mungkin dalam alam bawah sadar saya merasa, aduh anak ini kok udah kelas 6 tapi kok masih kayak anak-anak gitu, gak dewasa gitu. Jadi hmm, dari Bapak gitu saya belajar, oh saya nggak boleh label dia begitu, saya harus label dia, dia anak yang dewasa bertanggung jawab gitu. hmm, hmm, Jadi saya pelan-pelan mulai berubah sih. Jadi beruntung lah bisa ikut kelas ini gitu. Terus kayak sugesti juga saya belajar juga kan, kita hmm, sugesti hmm. tidak boleh secara garis besar gitu. Jadi kita harus Hmm. kasihnya masa terperinci gitu ya Yap, sugestinya yap, apa yap, gitu. ya, ya. Ya terus yang kayak take over leading gitu ya saya ya pelan-pelan diubah, tapi itu memang mungkin perubahannya masih agak susah ya Pak. Kadang-kadang masih kita leading gitu. Tapi kayak kok merasa ini udah leading. Oh, kayak suami saya kadang-kadang kan dia leading saya Dedi itu leading loh gitu. Jadi kadang saya ingatkan juga gitu. Jadi masih ada keceplosan sih gitu antara leading sama guidingnya gitu. Kadang saya pun bisa keceplosan juga, tapi karena udah tahu dari Bapak gitu, jadi kami pelan-pelan berubah sih. Terus Oke. kalau untuk yang menabung gitu, mereka udah tahu sih kadang kan saya tiap minggu jadi mereka Hmm, ingatkan saya, mau tabung dalam jar-jar gitu katanya, tabung dalam hmm. celengan Oke, gitu, jadi oke, mereka ya. ingatkan sih ya Oke, pelan-pelan dirubah gitu Pak, butuh proses gitu.
Jadi Oke. beruntung sih bisa tahu kelas ini, kita bisa ikutin. Jadi merasa dulu saya merasa saya ajar anak saya ini rasa udah betul sih gitu, ternyata masih banyak yang salah gitu. Jadi banyak Oke. yang dipelajari juga gitu. Oke. Wah, ya, ya, ya. Paling tidak, walaupun belum sempurna, sekarang jadi punya arah dan punya panduan ya, gitu ya. Iya, betul. Iya, Ya, 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 ya. Daripada enggak sama sekali gitu kan. iya, pelan-pelan anu, ya butuh proses kan. Pastilah, pasti, Mhm. pasti. Ya, yes. Thank you, Dewi. Ya, jadi eh, paling tidak teman-teman semua di sini tahu, oh iya ya, arahnya itu begini ya, gitu loh. Ya, memang kalau untuk perubahannya sendiri sih, setiap orang pasti butuh waktu yang berbeda-beda ya, tiap orang ya, gitu kan. Tapi paling tidak udah punya panduan lah ceritanya kayak gitu ya. Iya, jadi dari Bapak saya juga belajar kan maksudnya kepribadian anaknya kayak anak saya pertama kan pragmatis, yang kedua Hmm. sanguinitis gitu ya Pak ya. Jadi Hmm. saya lagi cari-cari juga kan belajar dari Google itu anaknya kayak gimana, penanganannya kayak gimana gitu. Hmm. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Oke. Nextnya siapa lagi nih yang mau sharing nih? Evelyn, Evelyn. Iya, malam Coach. Kalau saya mau sharing ya, untuk kelas ini sih saya Mm-mm. sangat bersyukur bisa ikut kelas parenting dan ini memang impian saya sih mau ikut Hmm. kelas seperti ini karena selama ini kan saya lebih banyak tuh baca baca dari buku ya buku-buku kelas parenting. Hmm, apa banyak sih Coach manfaat yang saya dapat Hmm. dari kelas seperti ini yang benar-benar sangat membantu banget. Eh, ini saya kasih beberapa contoh yang sorry ya saya kesimpulan secara umum dulu intinya sih kelas ini tuh sangat membantu banget buat saya Hmm. sebagai orang tua baru yang baru punya anak satu gitu. Dan Hmm. saya melihat perkembangan anak saya itu, walaupun ibaratnya kan ada beberapa yang kayak guiding lah, leading lah, terus ada yang kayak bahasa cinta apa yang mungkin untuk anak saya baru masih umur setahun lebih gitu belum gitu kelihatan, tapi saya udah mulai dapat ilmunya dan saya mulai terapin, saya lihat perkembangan dia itu jadinya cepet banget. Jadi saya ngeliat dia itu belajar apapun semua cepet. No. Apapun saya kasih tahu sekali dia langsung bisa gitu. Bahkan kayak misalnya contoh kemarin kan ada tulisan Mandarin gitu kan. Jadi ada suster yang Uh-huh. anak saya kasih dia baju tulisannya bahasa Mandarin. Ini bacanya fu saya bilang. Terus udah berapa lama si susternya nanya ini bacanya apa? Susternya udah lupa. Dia bisa kasih tahu ini fu bacanya dia tahu gitu loh. Dia susternya kasih tahu saya gitu tahu itu bacanya apa sekali doang dikasih tahu gitu. Jadi kayak dia tuh seperti spon yang menyerapnya itu sangat cepet banget gitu. Ya, ya. Banyak hal-hal yang ibaratnya ini baru anak umur setahun 4 bulan loh. Dia bisa banyak melakukan hal-hal yang kayak udah umur berapa gitu. Dia tuh ngerti ini, dia tahu ini sandal punyanya siapa. Ini punya Hmm. suster, ini punya papanya, makanya dia bisa ngambilin, Hmm. letakin, pokoknya hal-hal yang kayak, ini dia tuh ngerti banget ya kayak gitu. Nah, terus salah satunya lagi yang kayak dengan ikut kelas ini tuh saya jadinya kayak mengulang apa yang coach ajarin. Jadi kayak kemarin ada kejadian kayak si susternya ngomong, ini nih saya lagi nyetrika tiba-tiba si anak saya namanya Meta datang ngerecokin. Terus saya langsung ingat, oh, kemarin ada yang ngomong bahas tentang ngerecokin. Terus saya langsung kasih tahu, menurut kamu Meta itu datang ngerecokin atau pengen tahu, pengen bantuin? Dia tahu Hmm. nggak sih itu ngerecokin? Jadi kayak saya tuh ngulangin ngajarin dia parenting gitu. Jadi ketika saya ngajarin kan akhirnya saya lebih nangkap. Oh iya, ingat dia ngomong kata ngerecokin. Karena kemarin ada kan saya masih ingat yang ngomong itu siapa ya? Ria Oktarina. Dia cerita anaknya ngerecokin dia di dapur. Jadi saya jadi ingat kayak gitu-gitu sih. Jadi secara overall aku jadinya benar-benar dapat manfaat banget dari kelas ini. Banyak hal yang praktek di lapangan yang saya bisa dapetin. Nah, terus kayak kejadian lagi kemarin anak saya mau apa gitu terus papanya nggak kasih tapi dia ngotot mau gitu papanya langsung bilang ini Meta nih keras kepala dia ngomong gitu kan terus saya ngomong jangan bilang keras kepala saya bilang ya kan itu Meta itu artinya dia punya keinginan yang kuat untuk mewujudkan apa yang dia inginkan gitu ngomongnya tuh yang Hmm. positif
Nah, terus Oke. sebenarnya tau nggak sih coach, pas kayak berbarengan gitu, jadi kemarin imunisasi terakhir saya tukar dokter spesialis anaknya yang lebih dekat tempat saya. Si dokternya terus edukasiin saya juga, dia bilang gini, anak umur segini ya kan setahun 4 bulan, dia itu nggak boleh pakai gadget katanya, nggak boleh nonton TV, nggak boleh pegang handphone sama sekali, walaupun nonton ini dok apa, lagu anak-anak di YouTube buat dia belajar gitu dok gitu kan, nggak boleh katanya. Dia bilang, dia masa edukasi saja bilang itu nanti dia akan terjadi overstimulus, sehingga dia nggak akan menarik lagi untuk belajar hal-hal yang lain. Nah, saya selalu heran, jadi kan mulai sekarang tuh malam itu saya selalu ajarin dia, ya berdoa, baca parita lah ya, berdoa lah gitu ya, walaupun dia nggak bisa gitu. Jadi itu sering jadi aku bikinin dia sebuah pola sebelum sebelum tidur. Ayo kita ketemu Buddha Rupang, kita bilang Buddha, Dede tidur dulu ya gitu kan. Walaupun sesimpel itu, atau bye bye Buddha seperti itu. Nah, jadi dan itu biasanya sebelum tidur dia selalu nonton YouTube dulu, entah lagu anak-anak, dia joget-joget dulu. Nah, setelah itu aku matiin, terus ya waktunya bobo, dia selalu berontak gitu. Dan setelah dokter itu kasih tahu, dan sesuai yang coach bilang tuh, yang kayak orang kecanduan gadget apa itu karena kebiasaan kan. Nah, setelah aku stop, aku lihat emosi dia tuh jadi lebih stabil. Dan dia tahu Hmm. remote di mana. Setelah terjadi beberapa hari dia udah nggak cari remote lagi. Dia tahu itu TV, tapi dia udah nggak minta hidupin lagi. Emosi dia jadi lebih stabil, dia lebih mandiri, jadi lebih dewasa gitu. Jadi lebih mengerti kita sampaikan apa, dia bisa ngertiin kondisi kita. Nah, terakhir, yuk kita baca parita. Dia nggak mau, dia mau minta buka kulkas. Terus saya bilang, nanti kita buka kulkas ya, tapi nanti setelah Hmm. selesai baca parita ya. Ya udah, saya baca parita aja, dia liatin, dia ikutin gitu, Anjali gitu kan. Nah, Hmm. tapi saya Hmm. penuhi syaratnya, setelah selesai baca parita, udah selesai, ya udah kita buka kulkas gitu. Hmm. Jadi saya penuhi janji saya. Jadi dan dia nurut akhirnya. Jadi ibaratnya tuh dia tuh bener-bener yang mungkin sebagai orang visual kita berpikir bahwa anak umur segitu nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi sampaikan apa yang kita sampaikan tuh sebenarnya dia tuh nangkep semuanya gitu. Itu sih Hmm. yang saya Hmm. dapat itu Bener. bener-bener dapat banget bahwa jangan pernah memikirkan bahwa dia nggak ngerti apa-apa. Jadi saya selalu menganggap anak saya ngerti semuanya. Jadi saya semua dengan sebahati-hati. Bahkan kadang-kadang dokternya juga ngomong, kalian sebagai orang dewasa tidak boleh menceritakan keburukan saudara atau siapapun di depan anak. Ya, Jangan pernah betul. berpikir anak kamu nggak mengerti. Saudara kamu, orang tua kamu begini-begini, kejelekannya itu nggak boleh diceritain di depan anak. Apapun itu, jangan pernah nganggap anak kamu tidak mengerti. Dia mengerti semuanya, dia tersimpan semua di pikirannya. Jadi itu jadi kayak alarm self awareness-nya itu muncul tiap kali ngomong, si ini nggak jadi ngomong gitu ya. Gitu ya. Itu juga biar nggak berbicara negatif gitu ya. Untuk diri sendiri dan juga jadi anak itu jadi kayak pengingat saya untuk selalu perlu berpikir positif, berucap yang positif. Gitu sih. Thank you, Coach. Keren, keren. Oke, oke. Emang sih anak-anak itu bahkan di dalam kandungan yang kayaknya nggak berdaya gitu. Tapi sebenarnya pikiran bawah sadarnya itu menyerap semuanya gitu ya. Di dalam praktek-praktek hipnoterapi yang saya lakukan pada orang-orang dewasa, teman-teman sekalian, sering saya jumpai kasus-kasus orang dewasa, ternyata itu akar masalahnya pertama kali terbentuk itu di dalam kandungan. Saat dia masih janin, usia 6 bulan, usia 8 bulan gitu ya, itu udah kebentuk memorinya dan akar masalah muncul dari sana gitu. Makanya apa, kita jangan meremehkan, ya dia kan masih bayi, dia kan masih janin gitu ya. Tapi pikiran bawah sadar itu sejak usia janin 3 bulan, teman-teman. Sejak usia janin 3 bulan, pikiran bawah sadar itu udah kebentuk. Artinya apa? Artinya memori jangka panjang itu udah mulai terbentuk di sana. Gitu. Jadi apa yang didengar oleh janin, apa yang dirasakan oleh mamanya, apa yang dipikirkan oleh mamanya, itu semuanya akan ngeresap sampai ke memori jangka panjang dari si janin yang usia 3 bulan tadi. Gitu. Makanya janin aja bisa nyerap, apalagi dia udah lahir. Iya.
Ya, apalagi dia udah lahir gitu. Jadi emang benar tuh yang dikatakan sama dokternya Evelyn itu emang benar gitu kan. Dari apa sisi keilmuan hipnoterapi ya, dari sisi cara kerja mekanisme otak itu tuh benar banget gitu. Banyak banget saya terapi klien yang menunjukkan hal itu. Saya sendiri juga tidak menduga karena itu kan sebenarnya terjadinya spontan ya pada saat klien punya masalah dia cerita kemudian dilakukan hipnosis itu kita nggak bisa buat-buat gitu loh ya supaya dia bisa kemana-kemana itu nggak bisa dibuat-buat itu secara spontan nanti memorinya akan langsung akses ke titik pertama kalinya kayak gitu. Nah jadi makanya hati-hati banget gitu ya dari sejak saya ngelakuin terapi-terapi yang seperti itu teman-teman kesadaran saya sebagai orang tua itu langsung muncul ya langsung muncul gitu ya jadi ya gimana nggak langsung muncul ya itu klien di depan saya gitu kan begitu dia langsung "Ah," kayak gitu kan langsung teringat lagi aduh gitu kan gimana nih ya kayak gitu itu wah itu tuh seru banget sih ya masa-masa pada saat itu tuh benar-benar pembelajaran yang langsung di depan mata gitu ya jadi dari sana kliennya pulang saya langsung termenung waduh apa yang gue udah lakuin ya gitu gitu jadi eh, tamparan yang benar-benar di depan mata gitu ya teman-teman ya. Itu benar-benar membuat apa ya? Ya kalau mau dibilang percepatan percepatan gue untuk berubah ya karena itu semua sih. Ya karena kasus-kasus klien yang gue handle di depan mata itu benar-benar mencengangkan banget gitu ya. Yang ya keren banget sih itu. Itu sih teman-teman sekalian. Jadi makanya yuk gimana pun caranya tetap praktekkan apa yang udah kita bahas selama ini ya. Walaupun saya tahu nggak mudah gitu ya. Tahu nggak kenapa nggak mudah? Karena kita sendiri dibentuknya dengan cara yang seperti itu gitu kan ya. Jadi itu udah mungkin udah puluhan tahun juga melekat di dalam diri kita gitu kan. Jadi ya wajar lah kalau kita butuh proses gitu kan ya untuk mengalami perubahan gitu ya. Sementara kelas ini aja baru jalan berapa? Kelas ini berapa sih? 3 bulan ya? 3 bulan 6 kali Pak. 3 bulan, 6 kali pertemuan itu tuh udah apa ya? Maksudnya dibandingin dengan puluhan tahun yang kita alami di dalam otak kita gitu kan ya teman-teman ya. 6 kali pertemuan itu kan masih ya baru belum apa-apa gitu ya sebenarnya ya gitu. Tapi tadi dengar ceritanya tadi siapa Lita, Evelyn, terus Eli juga Dewi tadi yang udah ngalamin seperti itu tuh udah bagi gua pribadi itu aja udah cerita yang wow gitu ya maksudnya mengingat baru 6 kali pertemuan teman-teman gitu ya tapi teman-teman udah ngalamin hal-hal yang seperti itu jadi itu sesuatu yang luar biasa lah ya maksud saya teman-teman jangan berkecil hati karena ya ini baru 6 kali gitu kan sementara kita sendiri ini pikiran kita ini diprogram dicekoi gitu kan dengan cara-cara yang lama itu puluhan tahun gitu kan ya. Sementara ini baru 6 kali berapa jam? 1 jam, 2 jam, ya kan? Baru 12 jam itu 6 kali 12 jam gitu ya teman-teman. Bandingkan dengan setiap hari selama puluhan tahun nih pikiran kita dicekoi gitu kan dengan program-program yang itu. Jadi eh, tetap semangat ya untuk mempraktekkan teman-teman sekalian karena saya berusaha untuk memberikan intisari yang paling penting gitu ya bagi teman-teman dari semua proses pembelajaran gitu ya dari semua klien-klien yang saya terapi gitu ya itu ya itulah yang saya berikan ke teman-teman gitu loh jadi
itu ngerangkum berapa puluh buku parenting loh sebenarnya teman-teman, apa yang saya sharingkan itu. Jadi tinggal langsung dipakai intisarinya apa gitu ya. Tinggal dilatih, 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 disempurnakan, disempurnakan, disempurnakan. Kayak gitu sih teman-teman. Ada lagi yang mau sharing? Oh, mau tanya Coach, ntar di grup itu masih boleh nanya nggak ya kalau misalnya kelasnya udah nggak ada? Boleh dong, silakan. Ya. Si takutnya di tengah jalan ada hambatan gitu.